Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita bisa berhadir pada presentasi siang hari ini walaupun secara daring. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iskandar Zulkarnain, MSI, dan Ibu Juhairiyah, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman sejawat kelas A1 yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perkembangan kognitif peserta didik. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nursifa Suryani, yang bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Yang kedua, Muhammad Naufal Wibowo sebagai pemateri. Yang ketiga, Fahriyati sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Safwati sebagai pemateri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Fahriyati membacakan materi yang pertama. Pengertian perkembangan kognitif. Sama halnya dengan sejumlah aspek perkembangan lainnya, kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaan. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Menurut Piaget, teori perkembangan kognitif mengemukakan asumsi tentang perkembangan cara berpikir individu dan kompleksitas perubahannya melalui perkembangan neurologis dan perkembangan lingkungan. Dalam teori Piaget ini, perkembangan kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran strukturalisme dan konstruktivisme. Sudut pandang strukturalisme terlihat dari pandangannya tentang intelijensi yang berkembang melalui serangkaian tahap perkembangan yang ditandai oleh pengaruh kualitas struktur kognitif. Sedangkan sudut pandang konstruktivisme dapat dilihat pada pandangannya tentang kemampuan kognitif yang dibangun melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ide-ide dasar teori Piaget. Piaget menemukan beberapa konsep dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak. Di antaranya, 1. Anak adalah pembelajar yang aktif. Piaget meyakini bahwa anak tidak hanya mengobservasi dan mengingat apa-apa yang mereka lihat dan dengar secara pasif. Sebaliknya, mereka secara natural memiliki rasa ingin tahu tentang dunia mereka dan secara aktif berusaha mencari informasi untuk membantu pemahaman dan kesadarannya tentang realitas dunia yang mereka hadapi. 2. Anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak-anak tidak hanya mengumpulkan apa-apa yang mereka pelajari dari fakta-fakta yang terpisah menjadi suatu kesatuan. Sebaliknya, anak secara gradual membangun suatu pandangan menyeluruh tentang bagaimana dunia bergerak. 3. Anak-anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, dan akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru. 4. Proses ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks.
Cara kerja asimilasi dan akomodasi bertugas menyeimbangkan struktur pikiran dengan lingkungan, menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka tercapailah pada suatu keadaan ideal atau equilibrium. Dan sebagai anak yang sedang tumbuh, kadang-kadang mereka berhadapan dengan situasi yang tidak dapat menjelaskan secara memuaskan tentang dunia dalam terminologi yang dipahaminya saat ini. Kondisi demikian menimbulkan konflik kognitif atau disequilibrium. Pergerakan dari equilibrium ke disequilibrium dan kemudian kembali lagi menjadi equilibrium atau proses yang meningkatkan perkembangan pemikiran dan pengetahuan anak dari suatu tahap ke tahap yang lebih kompleks, inilah yang disebut Piaget dengan istilah equilibration atau ekuilibrasi. Dalam tahapan ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera mereka dengan gerakan otot. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Bayi menerima secara aktif rangsangan-rangsangan terhadap alat-alat inderanya dengan memberikan respons terhadap rangsangan tersebut melalui gerak-gerak refleks. Contohnya, bayi yang diberikan bola, mereka akan mendekatkan bola tersebut ke matanya, melemparnya untuk mendengar suaranya, menjilatnya untuk mengenal rasanya, dan menciumnya untuk mengenali baunya. Semua dilakukan bayi dalam proses identifikasi benda-benda yang dapat digapainya. Tahap ini berakhir ketika anak berusia sekitar 2 tahun, dengan pola-pola sensori motornya yang semakin kompleks. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, konsep-konsep yang stabil dibentuk, penelaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Pemikiran praoperasional merupakan tahap awal dari pemikiran operasional. Pada tahap praoperasional, mayoritas label-label yang digunakan anak belum menekankan pada tahap berpikir secara operasional. Dalam tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. 3. Tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis, mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep, dan mampu mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Mereka memahami alam sekitarnya tanpa terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah yang pertama, pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, benda, atau ciri lainnya. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lainnya. Yang ketiga, decentering. Decentering adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat, reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima, konservasi. Konservasi merupakan kemampuan memahami kuantitas, panjang, dan jumlah benda-benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Yang keenam, penghilang sifat egosentrisme. Penghilang sifat egosentrisme merupakan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Tahapan yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini terjadi pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau sesuatu yang mungkin terjadi. Pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga cara mereka dalam menyelesaikan masalah lebih beragam.
Kekurangan teori Piaget. Teori-teori Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan pengaruh luar biasa dan bertahan hingga masa kini. Meskipun demikian, ide-ide Piaget tidak luput dari kelemahan dan kritik. Beberapa ide Piaget tentang pemikiran operasional formal mulai dipandang memiliki kelemahan, yaitu dalam mendeskripsikan urutan perkembangan kognitif, Piaget kurang mempertimbangkan variasi individual, variasi kinerja anak, dan beberapa jenis tugas. Selain itu, Piaget tampaknya juga gagal mempertimbangkan secara layak akumulasi gradual pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu dan perang metakognisi, kesadaran, dan monitoring proses mental, serta strategi yang digunakan seseorang dalam mengaplikasikan pemikiran operasional formal. Selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan kognitif peserta didik pada usia sekolah dasar. Mengacu pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan berpikir dengan urutan sebab akibat, dan anak mulai mengenali banyak cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pada usia ini, anak juga tahu beberapa aturan atau strategi berpikir, seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Anak juga mampu menggunakan logika dan tidak mengandalkan persepsi penglihatannya dalam memahami alam sekitarnya. Anak mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan yang sesungguhnya, dan antara yang bersifat sementara dan yang bersifat menetap. Selain itu, pemahaman anak tentang waktu dan ruang juga semakin baik. Menurut Piaget, anak-anak pada masa konkret operasional ini telah mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Johnson dan Medinus, 1974. Hal ini adalah karena pada masa ini anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu yang pertama, negasi. Pada masa praoperasional, usia 2-7 tahun, anak hanya melihat keadaan, permulaan, dan akhir dari deretan benda. Yang kedua, hubungan timbal balik. Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, anak mengetahui bahwa deretan benda-benda tersebut bertambah panjang, tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Yang ketiga, identitas. Anak pada masa konkret operasional sudah bisa mengenal satu persatu benda-benda yang ada pada deretan-deretan itu. Anak bisa menghitung, sehingga meskipun benda-benda dipindahkan, anak dapat mengetahui bahwa jumlahnya akan tetap sama. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik SD sampai SMP. Usia remaja, SMP. Tahap operasional formal atau fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Karakteristik pemikiran remaja pada tahap operasional formal ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Implikasi teori Piaget. Dalam pembelajaran berkaitan dengan pelajar, Piaget memberikan 2 pengertian, yaitu pengertian belajar dalam arti sempit. Belajar dalam arti sempit adalah belajar dengan hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan. Dan ada juga pengertian belajar dalam arti luas. Pengertian belajar dalam arti luas yaitu belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada bermacam-macam situasi. Bagi Piaget, belajar selalu mengandung unsur pembentukan dan pemahaman. Adapun implikasi terhadap proses belajar mengajar antara lain: 1. Tekanan pada murid. Bagi Piaget,
Pengetahuan itu dibentuk sendiri oleh murid dalam berhadapan dengan lingkungan atau objek yang sedang dipelajarinya. Jadi, di sini tekanan pada murid adalah tekanan lebih pada murid yang lebih aktif dan bukan guru yang selalu aktif. Kedua, metode belajar. Teori pengetahuan Piaget menekankan pentingnya kegiatan seorang murid yang aktif dalam mengonstruksi pengetahuan hanya dengan keaktifannya mengolah bahan, bertanya secara aktif, dan mencerna bahan dengan kritis. Murid akan dapat menguasai bahan dengan lebih baik. Ketiga, metode kelas. Piaget sebenarnya lebih menekankan bentuk kelas yang personal, yang berarti setiap murid dapat belajar sendiri dan aktif membentuk pengetahuannya sendiri. Yang keempat, peranan guru. Peranan guru di sini adalah lebih sebagai mentor atau fasilitator dan bukan pentransfer ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke murid tanpa keaktifan murid itu sendiri. Teori Piaget dapat digunakan dalam pembelajaran dengan cara 1. Menggunakan pendekatan konstruktivis senada dengan pandangan aliran konstruktivis. Jadi maksudnya adalah menekankan bahwa anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Kedua, fasilitas mereka untuk belajar. Guru yang efektif harus merancang situasi yang membuat siswa belajar dengan bertindak. Yang ketiga, perkembangan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. 4. Gunakan penilaian terus-menerus. Misalnya, pada pelajaran WKN yang menilai kemajuan dan hasil akhir, maka diadakan pertemuan individual di mana murid mendiskusikan strategi pemikiran mereka dan menjelaskan lisan dan tertulis oleh murid tentang penalaran mereka dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Kelima, atau yang terakhir, tingkat kemampuan intelektual murid. Menurut Piaget, tingkat perkembangan kemampuan intelektual murid berkembang secara alamiah. Anak tidak boleh didesak dan ditekan untuk berprestasi terlalu banyak di awal perkembangan mereka sebelum mereka siap. Jadi, ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Guru menekankan agar murid melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulannya sendiri. Guru di sini lebih banyak mengamati minat murid dan partisipasi alamiah dalam aktivitas mereka untuk menentukan pelajaran yang diberikan. Dari pembahasan materi tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tua. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Meskipun banyak hal dan kendala dalam perkembangan kognitif anak, setidaknya kita sebagai calon pengajar maupun sebagai orang tua harus memahami tentang perkembangan kognitif dan tahap-tahap karakteristik perkembangan kognitif agar kita mampu mengetahui perkembangan kemampuan kognitif masing-masing anak. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan pada presentasi hari ini. Semoga penyampaian materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.